Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be Friends. Apa kabar semuanya? Kembali bersama Listen to the Bee. Gimana nih puasanya hari ini? Lagi ngapain sekarang? Apakah mungkin sekarang lagi scroll handphone untuk mencari nanti tajilnya apa ya? Atau mungkin Anda adalah tipe yang harus berkeliling untuk mencari tajil? Tapi kayaknya sekarang kebanyakan orang nyari tajil tuh lewat handphone ya. Bicara soal kecepatannya, kemudian banyak ragam pilihan, terus lebih digital juga karena nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Berbicara soal digital, kali ini di episode Listen to the Bee kita akan ngomong soal digitalisasi yang tentunya memberi dampak positif dan membuat berbagai urusan jadi lebih mudah dan bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat, termasuk juga urusan perbankan. Nah, kali ini kalau dibicara digital, perbankan dan kaitannya pasti dengan belakangan ini lagi heboh nih, pinjol. Nah, ngobrolin pinjol lebih dalam lagi, di satu sisi ini bagi sebagian orang menjadi sebuah solusi, namun di sisi lain bagi sebagian orang ini menjadi sebuah persoalan yang tidak mudah ya, bahkan persoalan yang bisa dibilang lumayan berat. Karena apa? Banyak sekali pinjol-pinjol yang termasuk kategori ilegal. Nah, ini dia. Kita akan berbicara soal topik hati-hati jeratan pinjol bersama dua narasumber kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, beliau adalah Manager Card Digital Lending and Asset Product Development Division PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dari Bank BRI ini ada Mas Mirza Gholami. Halo Mbak Nanda. Apa kabar Mas Mirza? Sehat, alhamdulillah. Ini dia nih ya. Kemudian satu lagi Babe Kite yang saya nggak mau panggil Babe, saya panggilnya Bang Edmur ya. Brigjen Polisi Edi Murbowo SIK MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur kita, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang segala yang bisa dilakukan dengan begitu mudah dan cepat di handphone ini seringkali menjadi solusi paling ampuh bagi para pengguna. Awalnya oke lah kalau cuma sekedar pesan makanan, kemudian beli barang. Namun saat ini banyak yang akhirnya terjerat dengan pinjaman online karena begitu mudah mendapatkan. Ya, hanya saja orang kadang suka lupa nih. Ternyata hitungannya mencekam. Mengerikan pada akhirnya. Nah, digitalisasi ini kan menjadi hal yang lumrah saat ini ya. Bahkan banyak yang bilang kita harus go digital. Nah, bagaimana Polri melihat perkembangan digitalisasi saat ini, terutama yang berkaitan dengan munculnya pinjaman online atau modus lain yang banyak merugikan masyarakat, Bang Edmur? Oke. Bicara pinjol, Mbak. Ya. Pinjol ini ada dua macam kan. Ada yang benar, ada yang nggak benar nih. Oke. Yang benar, alhamdulillah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah yang tidak benar. Pinjaman online, akhirnya itu menjadi jerat, menjadi jerat. Warga masyarakat kita ini kan ada yang sudah melek digital, sehingga kemudahan itu tidak disadari oleh mereka, itu adalah suatu jebakan, sehingga akhirnya berujung malapetaka nih. Kemudian Polri menyikapi ini. Ada dari deteksi, fungsi deteksi dari Intelkam juga sudah memberikan voting bagi fungsi pencegahan maupun fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum sudah bekerja atas laporan-laporan korban-korban pinjol nih. Karena dampak ikutannya ini muncul kejahatan-kejahatan lain, misalnya teror. Teror ini dari si pinjol ke yang minjem. Yang meminjam. Ya, karena mungkin dianggap susah bayar, kewajibannya tidak dilakukan. Akhirnya teror lewat handphone tadi, dikata-katain, kadang ada disebarkan, datanya disebarkan. Ini menjadi masalah lain kan. Itu teman-teman di Barreskrim atau di Satreskrim maupun di Reskrim Polda sudah merespon laporan-laporan masyarakat yang merasa menjadi korban pinjol. Kemudian di Baharkam Polri atau Korbinmas, kita kan bagian edukasi. Kita lakukan edukasi kepada warga masyarakat supaya tidak menjadi korban pinjol. Kita telah menggelar beberapa kegiatan talkshow tentang waspada pinjol bodong. Kalau nggak salah dulu online, hybrid atau kita talkshow, kemudian kita rekam, kita edukasi melalui medsos juga.
Di beberapa tempat sudah kita lakukan dengan narasumber, ada yang Pak Kabahar Kam langsung, kemudian ada Pak Kakor Binmas, kemudian juga kita libatkan dari teman-teman Bareskrim yang menangani kasus-kasus itu Pak. Sehingga kita tahu anatominya. Kemudian juga kita libatkan waktu teman dari Kadin, dari Kadin untuk menjadi narasumber bagaimana supaya tidak menjadi korban pinjol ini. Edukasi-edukasi tadi yang kita lakukan itu baik talkshow langsung kita ambil di tempat-tempat ramai, di mall-mall, di beberapa mall di Tangerang, di Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, kemudian di Malang, di Makassar, di Balikpapan, di tempat-tempat besar itu kita lakukan kegiatan talkshow supaya masyarakat ini bisa mengikuti langsung. Yang tidak langsung rekaman itu kita post melalui kita punya akun YouTube Korbinmas, kemudian ada juga YouTube-nya Direktorat Ditbinpotmas juga ada, IG juga ada berupa e-flyer ya, e-flyer himbauan-himbauan masyarakat supaya tidak menjadi korban kejahatan. Memang di sini ada dua pihak tadi ya, ada dua pihak ini yang masing-masing ini yang pinjol yang negatif nih. Berarti diawali niat yang tidak baik di antara kedua belah pihak, baik yang meminjami maupun yang meminjam. Mungkin barangkali orang itu kita kan pinjam online nih, kita gampang kaburnya barangkali kan gitu, karena tidak ada syarat-syarat yang mengikat sekali dengan dia, karena mudahnya itu mereka mungkin berpikir juga bahwa saya gampang kabur, ganti handphone, ganti nomor SIM card, rata-rata kan seperti itu kan. Itulah kasus yang terjadi seperti itu. Oleh sebab itu edukasi itu kita gencarkan ya supaya para pelaku pinjol yang resmi pun juga terlindungi dari calon-calon nasabah yang nakal. Demikian juga nasabah-nasabah yang karena tidak tahunya itu tadi sehingga dia mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya. Iya, saya pernah tahu nih ada tiba-tiba saya tuh diundang dalam sebuah grup lah ya, di grup WhatsApp gitu. Yang saya nggak kenal orang-orang itu siapa, hanya saja di situ topik yang dibahas adalah orang yang dulu pernah saya kenal. Jadi dia sengaja kayak mengundang kontak dari si peminjam, nggak tahu dia caranya bagaimana, sehingga si kontak-kontak ini tergabung dalam sebuah grup dan dia ngasih tuh data-datanya, menjelek-jelekan si peminjam, bahkan foto yang agak kurang ini ya, nggak senonoh, diposting di situ. Dan itu mungkin tujuannya untuk memberikan ini ya, kayak tekanan, ancaman kepada supaya segera melunasi pinjamannya gitu. Nah, itu salah dong kayak gitu caranya. Ya cara-cara tidak baik. Nah, itu jatuhnya nanti bisa jadi kriminal ya. Ya, kalau dia tidak berkenan lah. Dia merasa ada pencemaran nama baik, itu nanti dia juga bisa melaporkan itu. Berarti kalau bicara pinjol ini kasusnya nih ada dua nih, ya. Bagi peminjam yang nakal, nasabah yang nakal, atau bagi si pinjol pemberi jasa pinjol yang enggak ini juga yang ilegal bahkan. Yang ilegal mungkin dia juga udah nyiapkan jerat tadi sehingga dia mempekerjakan orang-orang juru tagihnya tadi yang kadang-kadang melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini bagaimana BRI melihat banyaknya kasus kejahatan berbasis online ini? Biasanya bank lebih banyak punya kumpulan story nih, modus seperti apa sih yang banyak terjadi ya kan? Terus BRI punya sesuatu untuk melindungi nasabah nggak supaya tetap aman dan tidak terlibat atau tidak kemakan lah sama kejahatan berbasis online ini? Silahkan Bang Mirza. Oke, baik. Sebenarnya kita lebih dulu ya ke bagaimana kita mengenai fintech ataupun pinjol tersebut. Jadi memang antara fintech ini merupakan inovasi teknologi sendiri. Jadi ini ditujukan untuk melengkapi atau mempermudah transaksi keuangan di masyarakat. Jadi dengan adanya fintech ini atau pinjol ini kita itu semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai produk. Intinya di situ. Jadi memang dengan adanya kemudahan, terus kemudian jadi ada akses yang lebih gampang lagi. Nah, ini dari beberapa case itu memunculkan modus-modus. Jadi modus-modus ini contohnya ya, selain dari adanya pinjol ini mungkin kita bisa melihat adanya
dan transaksi keuangan. Contohnya SIM card swap. Jadi intinya di sini adalah kejahatan terkaitan dengan social engineering. Jadi intinya di situ adalah cara kita dalam memperoleh informasi terkait dengan SIM ataupun terkait dengan PIN, terus OTP, username dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga nanti yang bisa melalui online merchant. Jadi ini nanti saya umum terlebih dahulu terkait dengan transaksi keuangan tersebut. Jadi misalkan ini kita belanja di website ataupun kita belanja di e-commerce. Nah itu kan kita sekarang banyak sekali kayak artificial intelligence. Ketika nanti kita memberi belanja di situ, kita bisa mungkin mencuri data kita bisa dicuri dan sebagainya. Jadi lebih ke situ. Terus yang ketiga adalah bisa dilakukan baik pun oleh pelakunya sendiri kepada nasabah. Biasanya ini terjadi pengakuan yang bersangkutan itu merupakan petugas dari bank. Yeah. Nah itu nanti dia mungkin dengan modus update data, terus kemudian modusnya nanti ada barangnya istilahnya PIN atau username-nya bocor, jadi harus ada update data, jadi diminta semuanya seperti itu. Terus kemudian terakhir itu tadi yang sudah disampaikan bisa jadi invite chat palsu kayak gitu juga bisa. Jadi intinya kayak tadi misalkan informasi yang dibutuhkan via chat nanti di-invite terlebih dahulu, terus kemudian nanti bisa jadi nanti database kita bisa disebar dan lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian dalam rangka ini BRI itu melindungi nasabah-nasabahnya karena kita di sini itu berdasarkan trust ya, karena kita kan dalam bidang jasa keuangan contohnya. Jadi yang pertama adalah yang kita sampaikan ini adalah what you know. Jadi apa yang diketahui. Contohnya username, password, OTP ataupun terkait dengan nomor kartu. What you know yang pertama adalah. Terus kemudian what you have. Apa yang dimiliki. Contohnya kita memiliki kartu. Terus kita memiliki juga SIM card dan HP. Itu apa yang kita miliki semuanya harus kita jaga. Terus kemudian apa yang kita ketahui. Yang terakhir adalah sebagai filter kita supaya nasabah kita itu aman. Yang terakhir adalah who you are. Jadi intinya apa yang kita punya, siapa kita. Jadi bisa jadi memakai sidik jari ataupun wajah untuk melakukan transaksi keuangan. Seperti itu. Jadi itu adalah modusnya. Terus bagaimana kita bisa melindungi nasabah kita melalui apa yang dimiliki nasabah, apa yang diketahui nasabah, terus kemudian filter yang terakhir adalah apa yang istilahnya identik dengan nasabah itu sendiri. Contohnya tadi sidik jari maupun dari sisi face compare atau wajah, seperti itu. Ya, BRI punya nggak produk yang mirip-mirip pinjol gitu? Nggak ada ya? Kita ada. Jadi kita itu di sini ada produk pinjol mirip dengan pinjol. Namanya juga pinjaman online ya. Sama gitu ya? Mau dapetinnya pakai KTP gitu kan? Kita selfie kayak gitu sama. Jadi memang apa yang kita dapat. Ya contohnya kalau BRI kan pastinya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau regulator lah di sini kita. Dan yang kedua adalah kita juga sama sekali tidak meminta apa yang dimiliki oleh nasabah. Contohnya kita baik pun misalkan mintain tadi username, password maupun PIN atau OTP. Nah gitu kita minta. Jadi nasabah sendiri yang ngajukan, terus kemudian hanya yang bersangkutan saja yang bisa melakukan pengajuan. Jadi misalkan nih orang lain mengajukan, misalkan kita udah tercuri nih database kita, masuk terus sosokan nanti pencurinya itu ngaku-ngaku pengen ngajukan pinjaman. Kan di sana kan biasanya pinjaman kita kan plafonnya besar ya. Nah itu nggak akan bisa karena database KTP dengan database yang kita pegang di BRI itu tidak sama. Jadi kita nggak akan bisa ngajukan secara digital. Kalau si pencuri ini bisa menyamakan persis? Nggak bisa. Jadi nggak bisanya gini. Karena misalkan nanti mereka berhasil mencuri database misalkan PIN, OTP dan lain sebagainya. Karena itu nanti kan kita akan ngirim OTP ke yang bersangkutan. Dan pun yang terakhir adalah kalaupun nanti semuanya lolos, semuanya dia udah pakai muka
yang disamakan, terus kemudian lain sebagainya, itu pun cairnya langsung ke rekening yang bersangkutan. Kayak gitu. Jadi intinya di sini itu kita sudah memberikan benteng-benteng supaya nasabah kita aman. Jadi kalaupun misalnya duitnya cair ke rekening yang si korban, dia mau ngambil juga harus tahu nih ATM-nya si korban, misalnya PIN-nya atau gimana cara mindahinnya. Cara mindahinnya, kartunya seperti itu. Selama ini yang dilihat Polri ini cukup mengamankan nasabah, Bang Edmur? Teman-teman di Barreskrim yang menangani ini, kalau barrier yang dilakukan pinjol seperti teman-teman BRI mestinya itu cukup melindungi si peminjam. Gitu. Tapi kadang-kadang kan yang pinjol-pinjol yang lain itu kan tidak serapat ini barriernya dan dia tidak memberikan edukasi. Dan mereka kan pengennya kan orang supaya pinjam nanti dia bayar bunganya menjadi pendapatan dia kan situ. Nah, ini yang kadang-kadang oleh para operator itu yang tidak di barrier seperti itu, sehingga banyak yang kasusnya seperti sekarang. Nah makanya kalau yang menyaksikan nih barangkali ada kepengenan atau mungkin ada kebutuhan lantas berpikir untuk pinjol, harus semakin hati-hati nih bagi pinjol yang semakin memberi banyak kemudahan tanpa banyak proses verifikasi. Biasanya di situ ada terselip penderitaan di akhir, yaitu mungkin bunganya yang gila-gilaan, nagihnya yang nyebelin misalnya kayak gitu. Nah kita ngomongin situasi sekarang nih Bang Edmur, Ramadan nih kan menjelang Lebaran, perputaran uang tuh tinggi nih seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, ya belanja lah, beli baju, mungkin soal pulang kampung dan lain sebagainya. Apa antisipasi Polri terhadap munculnya gangguan kejahatan berbasis online ini? Sementara banyak loh masyarakat yang cuman sekedar pakai gadget nih, tapi dia belum paham mengenai kejahatan berbasis online. Apa nih upaya sosialisasi dari Polri terkait hal tersebut untuk masyarakat? Korbinmas karena memang tugasnya kita memberikan edukasi, selalu mengingatkan kepada warga masyarakat, terutama kita memanfaatkan ruang dunia maya nih. Kita punya akun di YouTube maupun di Instagram itu kita buat konten-konten untuk mengingatkan warga masyarakat supaya tidak menjadi korban kejahatan tadi. Kemudian di luar itu juga pasti nanti bulan Ramadan sampai Lebaran perputaran uang kan tinggi. Jadi antara yang main melalui banking, SMS atau secara online, ada juga yang masih pegang uang uang cash ini masih ada. Sehingga nanti teman-teman di Abjatin itu ada asosiasi pengamanan kapal angkut. Dia asosiasinya Badan Usaha Jasa Kapal Angkut Uang dan barang-barang berharga. Itu cash and transit itu akan selalu kita ingatkan. Termasuk di ATM. Dari ATM terus perbankan, ATM ini kan lokasi macam-macam, ada yang menjadi satu dengan bank atau di pusat perbelanjaan atau tempat-tempat lain yang dipandang strategis oleh pihak perbankan sehingga dia menyediakan tempat-tempat itu juga kita menjadikan sasaran patroli oleh teman-teman Sabara. Termasuk di perbankan itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita lihat kejahatan-kejahatan nasabah bank itu justru jarang pelaku kejahatan itu eksekusi di bank itu jarang. CCTV sudah ada, kemudian satpam juga sudah ada. Mereka main biasanya nanti di halaman. Tapi dia naruh orang di dalam, pura-pura bertransaksi di dalam sambil mengamati siapa yang narik uang dalam jumlah besar. Dia ikuti, beri tanda temannya di jalan sudah menunggu gitu. Mobil ini penumpangnya tadi narik sekian. Sehingga di situ eksekusinya di jalan. Terakhir kesempatan dia tadi di depan rumah. Kalau depan rumahnya pakai pagar, kan dia harus turun dari mobil buka pagar. Nah, di situ titik rawannya di situ. Ini yang di luar online ya. Tetapi itu menjelang Lebaran itu pasti akan seperti itu kasusnya. Tetapi kita memanfaatkan ruang-ruang di dunia medsos untuk edukasi itu. Nah, adakah penyampaian terkait hal ini dari pihak kepolisian ke bank misalnya? Hati-hati nih misalnya kalau ada orang yang modusnya kayak gini, berarti itu dia adalah orang yang ditaruh di dalam sengaja untuk
ngasih info ke temannya di luar misalnya? Sementara yang kita berikan direktif itu para pimpinan BUJP, Mbak. Oh. Ya. Termasuk nanti para pimpinan Jadi perbankan. satpamnya nih yang akan action. Perbankan sebagai pengguna jasa satpam itu juga nanti akan kita ingatkan. Kemudian untuk para satpamnya sendiri itu kan mereka dikelola oleh penyedia, oleh BUJP. BUJP itu ada asosiasi namanya Abu Jabi itu. Abu Jabi. Ya, kita akan bersurat kepada mereka, warning nih, mau ini sekarang Ramadan, lagi gini nih, Lebaran, pasti perputaran uang itu akan tinggi. Pasar-pasar tradisional, mall itu juga demikian. Ya mudah-mudahan mungkin sebagian besar mereka sudah menggunakan kartu ya, tapi sebagian besar kan masih pakai tunai, uang tunai itu. Pasti akan selalu kita ingatkan teman-teman, baik pengguna jasa, penyedia jasa, dan anggota satpam sendiri itu akan kita ingatkan. Nah, ke Bang Mirza nih, ini kan pinjol nih mudah banget persyaratannya ya kan, kemudian masyarakat rata-rata nggak mikir panjang, nggak mikir di akhirnya nanti seperti apa, ujung-ujungnya kan dirugikan sendiri untuk pinjol-pinjol yang ilegal. Bagaimana BRI melihat hal ini? Jadi memang ini ya, apa namanya, kita itu memiliki tugas masing-masing ya. Contohnya kita dengan bank maupun dengan nasabah kayak gitu ya. Tugas bank di sini adalah melakukan tindakan preventif. Nah ini berkolaborasi dengan Polri supaya nanti kita bisa memberikan edukasi. Juga kemudian edukasi terhadap kewaspadaan kita terhadap pinjol itu sendiri. Terus kemudian dari nasabah juga, sebelum kita melakukan mungkin pengajuan atau sampai dengan pencairan di pinjol tersebut, kita harus melakukan mencari informasi terkait pinjol tersebut. Apakah yang pertama kewajibannya harus wajib itu adalah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus kemudian adalah pinjol tersebut memiliki track record yang baik. Dalam artian di sini adalah pinjol tersebut tidak pernah intinya di sini merugikan masyarakat. Misalkan ada berita-berita kan sudah dapat diakses dimanapun ya seperti itu. Terus kemudian dari sisi BRI, terus kemudian nanti kalau misalkan sudah terkena nih, kalau bisa segera dilunasi aja daripada nanti impactnya kemana-mana. Contohnya nanti misalkan karena tidak ada transparansi, itu nanti bisa jadi bunganya makin mencekik dong, makin kemana-mana. Jadi misalkan kita seorang pekerja atau karyawan, pasti kita nggak fokus karena itu nanti kita akan diteror. Kalaupun kita sudah menghindar nih, katakanlah kita bisa menghindar, kita buang SIM card kita, terus kemudian HP udah kita ganti dan sebagainya, kita nggak bisa dihubungi. Yang diteror adalah keluarga kita, malah rekan kerja kita kena teror juga, imbas dari situ. Jadi memang ketika nanti sudah terlanjur tercebur nih basah, ya udah kalau bisa segera dilunasin kayak gitu, supaya nanti kita tidak kena impact dari negatif dari pinjol tersebut, seperti itu. Kalau dari BRI melihat banyak nggak sih traffic dari nasabah, kan dia kalau minjem nih pinjol terus cair kan dananya dilewatin ke rekening BRI dia misalnya ya kan? Betul. Banyak nggak trafficnya? Jadi kalau ketahuan nggak sih misalnya, oh ini transferan dari pinjol yang ilegal nih misal? Iya. Jadi kita sebenarnya di sini tidak bisa mengidentifikasi terlalu dalam ya, karena ini terkaitan dengan data kerahasiaan bank juga ya. Karena memang sebenarnya kita juga nggak bisa mengidentifikasi misalkan pencairan dari pinjol ilegal atau bukan, itu harus dicek, kita harus cek satu persatu di daftar di OJK seperti itu. Terus yang kedua adalah ketika nanti misalkan nih ada terkena pinjol ilegal, kita baru bisa mengidentifikasi kalau sudah ada kejadian kayak gitu. Jadi memang ketika nanti dia minjem itu sudah di luar jangkauan kita. Tapi ketika nanti ada permasalahan, ya nanti kita berkolaborasi dengan Polri supaya nanti kita bisa membereskan hal tersebut. Ada nggak ya kebayang gitu ya kalau ada sistem yang bisa bikin misalnya bank resmi kayak BRI itu jadinya nggak muhrim gitu loh dengan pinjol-pinjol yang nggak terdaftar OJK. Jadi di saat dia mau nyairin duit nggak bisa karena bukan muhrim. Jadi mungkin nggak sih ada kayak gitu. Jadi kayak ada barrier lagi. Ya gitu. barrier yang pertama itu sebenarnya
ketika kita melakukan kerjasama dengan pinjol nih ya, kita harus melihat dulu track record dari pinjol tersebut seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua adalah ketika dia mencairkan ke debitur atau nasabah, biasanya itu kita tuh ada yang kaitan dengan persentase nunggaknya itu berapa persen sih? Kita melihat itu dulu. Biasanya kalau yang persentase nunggaknya istilahnya bagus ya, berarti pinjol tersebut memilah-milah nasabahnya. Oh, nasabahku yang ini bagus, saya kasih. Kalau yang enggak, ya udah saya enggak kasih kayak gitu kan, bisa dari sisi itu. Terus yang kedua adalah legalitas dari pinjol itu sendiri. Kalau kita kerjasama, ya sudah kita melihat legalitasnya sudah clear atau belum kayak gitu. Kalau belum ya kita nggak usah menghindar dari tersebut. Jadi intinya di sini adalah perbankan sangat hati-hati terhadap pinjol. Walaupun pinjol di sini tadi kan versi cepat sekali ya kalau minjem ya, tanpa harus tergantung operasional bank. Terus kemudian bisa diajukan kapanpun, dimanapun, bisa sambil rebahan itu sudah bisa cair kayak gitu. Jadi kita di sini harus mewaspadai hal tersebut, apakah pinjol tersebut baik atau enggak kayak gitu. Seperti jadi, itu. Bang Edmur, jadi selama ini nih, menurut pengamatan dan kacamata dari Polri, orang-orang tuh lebih tertarik ke pinjol tuh karena kecepatannya itu ya, atau apa nih? Ya. Kok nggak milih kan sementara kan ada kartu kredit misalnya, kalau kepepet misalnya. Kembali ke niat tadi Pak. Kembali ke niat. Mungkin saudara kita yang di Kaliurang ya. Kasus itu kan ada, itu efek dari pinjol. Mungkin mereka merasa karena kemudahan tadi itu sehingga menimbulkan niat buruk orang tadi. Sehingga satu orang itu tidak cukup dengan satu operator pinjol. Dia pinjam dari sini, gali lubang, tutup lubang, lalu pinjol ke pinjol gitu. Dia tidak segera melunasi, dia mungkin melunasi pinjol A dengan buka pinjol B gitu. Aduh. Nah, ini ada beberapa kasus yang di Kaliurang ya. Itu setelah tertangkap kepolisian baru terbongkar keseluruhan. Kenapa dia melakukan perbuatan itu sampai menghilangkan nyawa orang lain, ingin menguasai harta. Karena dia terbelit pinjol tadi. Ya, makanya niat balik ke niat tadi. Kalau memang dia niatnya baik, ya segera harus dia bereskan kewajiban dia supaya dia nggak semakin kena jerat bunga berbunga gitu. Sampai nanti itu kan semakin besar kalau nggak segera diselesaikan. Ya risikonya kalau dia mau kabur, ya seperti tadi akhirnya relasi dia jadi sasaran. Nanti akan di data dia yang sudah ada, yang dia punya akan di-share ke kelompok-kelompok, ke kontaknya dia. Nah, seperti itu yang seperti yang tadi saya ceritakan ya. Nah, berarti sebenarnya pinjol nih baik-baik aja untuk pinjol yang legal ya. Sebenarnya baik-baik aja nih. Yang penting pengguna atau masyarakat yang menggunakan jasa pinjol ini harus pintar-pintar menggunakan. Niat menggunakannya juga apa misalnya gitu kan ya. Termasuk para operator pinjol ini dia harus bikin barrier supaya nggak jadi korban para peminjam-peminjam yang nakal-nakal tadi itu. Kadang-kadang yang resmi, yang terdaftar dalam pengawas OJK, pasti mereka operasinya juga akan tertib karena dia ngawasi. Yang nggak diawasi ini dia menggunakan jasa-jasa orang-orang tukang teror akhirnya kan seperti itu. Ini kayaknya complicated banget juga nih urusan pinjol, nggak sekedar si pinjolnya yang yang ilegal, nggak sekedar si nasabah yang telat, tapi banyak sekali hal-hal atau perintilan yang ada di dalam pembedahan kasus pinjol ini. Nah, dalam hal ini kesiapan Polri udah ini dong ya, udah siap banget untuk kejahatan berbasis online. Tentunya kan anggotanya harus benar-benar yang melek teknologi misalnya, melek soal finance teknologi tadi, fintech ya. Nah, seperti itu yang kondisi saat ini. Di Bareskrim ada direktorat cyber, ya termasuk sampai di tingkat Polda, itu juga ada semua. Sehingga para penyelidik dan penyidiknya mereka sudah dibekali kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi untuk menangani kasus-kasus pinjol. Cakep tuh. Tinggal sekarang masyarakat juga ayo dong lebih smart lagi nih memilih, memutuskan, mendecide untuk use or not gitu kan. Oke, ke Bang Mirza saya mau nanya.
perbedaan yang sangat signifikan antara pinjaman online dengan pinjaman dari BRI dan perbankan himbara lainnya ini apa yang paling mendasar? Apakah lebih aman atau mungkin apakah kelebihannya supaya masyarakat juga kita sadarkan kembali nih, hey ini ada solusi yang benar loh, jangan ambil solusi yang ujung-ujungnya problem. Ya. Jadi memang gini, perbedaan kita dengan pinjol, dengan yang produk di BRI ya sebenarnya sama-sama pinjol nih case-nya. Jadi ketika nanti pinjam di BRI, intinya di sini adalah data secure. Jadi intinya data kita lebih aman dan kita jaga karena kita karena dari sisi perbankan itu kan terkait dengan regulasi kan banyak sekali ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita lebih transparan. Jadi transparan dalam artian gini, bunganya berapa, pokoknya berapa, angsuran berapa. Itu nanti tiap bulan nanti transparan. Sampai dengan lunas berapa. Jadi tidak mungkin banyak berita kita pinjemnya ratusan ribu jadinya jutaan kayak gitu kan, kita enggak kayak gitu. Jadi intinya di sini kita lebih tekankan kepada transparansi. Terus yang kedua adalah yang mungkin terkait dengan data yang aman secure tadi, kita sama sekali tidak minta username, password maupun OTP kayak gitu. Jadi benar-benar nanti itu inisiasi dari debitur sendiri, terus kemudian bisa jadi nanti kita tidak nyuruh udahlah kamu ngajuin sana kayak gitu, kita enggak. Intinya di sini adalah inisiasi dari nasabah atau debitur sendiri dalam pengajuan kreditnya seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan secure data itu tadi, ya sudah saya singgung di awal. Selain kita username password masuk di awal, kita juga adanya pencocokan wajah dengan yang bersangkutan. Nah itu nanti kita pakai sebagai barrier kita supaya nanti data debitur itu lebih aman. Terus yang terakhir adalah ketika kita melakukan pinjaman kita selainnya lain, perbedaannya adalah ketika kita nanti memiliki peminjamnya kita itu sudah tertentu. Jadi kita di awal itu sudah melakukan filterisasi, nasabah A bisa mendapatkan, nasabah B belum mendapatkan. Itu kita bisa melihat dari sisi transaksi. Mungkin transaksi di BRI-nya sudah lama, terus kemudian mungkin dia pinjemnya itu track record-nya baik, makanya kita berikan privilege supaya nanti dia bisa pinjem yang lain kayak gitu. Jadi hal-hal yang tadi itu sudah kita mungkin ya, alhamdulillah ini ada istilahnya ada podcast seperti ini ya, kita bisa memberikan edukasi supaya nanti benar-benar pinjem di ya contohnya di BRI lah karena ya sesuai dengan sudah ada terdaftar diawasi oleh OJK seperti itu. Kayaknya Bang Edmur nanti harusnya podcastnya juga membahas soal gimana caranya membuat masyarakat itu teredukasi soal pengaturan keuangan, terus manajemen hati dan pikiran nih supaya nggak kepancing juga untuk berlifestyle yang bukan sesuai kondisinya misalnya. Kan ini yang kadang-kadang membuat orang terjerat untuk ngambil pinjol. Wah dia beli tas baru, gue juga gitu misalnya gitu kan. Pinjol, padahal duit belum ada dia pinjol supaya biar bisa sama gitu loh gaya hidupnya dengan orang yang dianggap sebagai ini kompetitor in my life misalnya gitu. Ya nggak sih? Nanti kita undang teman dari OJK untuk memberikan edukasi. Untuk memberikan edukasi. Emang harus ini ya, kayak financial planner, pengaturan keuangan, terus kemudian nanti kita bisa diberikan, kita juga istilahnya ngasih pinjaman itu nggak hanya udah nih tak kasih pinjaman udah dilepas gitu aja. Pasti kita memberikan edukasi misalkan pemakaian uang untuk sesuatu hal yang produktif. Nah terus kemudian pemakaian uang untuk kegiatan yang sifatnya emergency loan, jadi tidak untuk pure konsumtif kayak gitu, kita akan memberikan edukasi hal tersebut. Kadang perhitungan bunganya pinjol yang ilegal itu aja untuk hal-hal yang sifatnya perputaran produktif aja nggak masuk loh sebenarnya, nggak masuk di luar nastar. Apalagi hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup katakanlah, hanya buat gaya-gayaan, apalagi itu nggak produktif sama sekali. Nggak produktif sama sekali. Nah, oke. Sebelum saya minta reminder dari Bang Edmur, berarti sekali lagi BRI juga punya nih produk yang kiranya mirip pinjol, yang cuma sambil rebahan gitu langsung cair. Ada. Jadi kita masyarakat ya memiliki yang namanya Briguna Digital. Jadi nanti Briguna Digital ini seperti di awal
hanya istilahnya yang sudah lama di BRI. Terus kita atur di situ. Terus kemudian nanti mungkin gajinya lewat BRI. Nah, itu nanti kita bisa melalui Briguna Digital ini. Hanya dengan 15 menit bisa cair. Tuh. Tapi syaratnya benar-benar udah nasabah BRI. Udah nasabah BRI, terus kemudian selama berapa lama? Gaji di BRI kayak gitu. Jadi intinya ada lewat gaji melalui BRI. Oh, harus gitu. punya payroll-nya lewat BRI. Payroll lewat BRI. Jadi nanti tinggal selfie udah cair deh kayak gitu. Dan untuk Briguna Digital ini BRI memiliki tutorialnya. Oh, ada tutorial untuk tutorialnya untuk penggunaan dari pengajuan sampai dengan cair. Nah, ini. Dalam kehidupan, kita semua pasti punya impian. Dan untuk itu, kita semua pasti butuh dukungan finansial. Untuk kamu yang punya rekening gaji dari instansi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BRI, gunakan Briguna Digital di aplikasi Brimo. Fitur pinjaman mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan kamu. Mulai dari verifikasi data, masukkan NIK, nomor ATM, dan verifikasi nomor telepon kamu ya. Input data pribadi juga dengan lengkap. Apabila sudah menikah, jangan sampai lupa input data pasangan ya. Pastikan kamu mengisi dengan teliti setiap data yang dibutuhkan. Capture foto KTP dan NPWP kamu yang jelas dan terbaca. Selamat! Kamu mendapatkan penawaran maksimal plafon Briguna. Pilih plafon dan ajukan pinjaman sesuai kebutuhanmu. Sebelum pencairan, tanda tangan digital harus dibuat lebih dahulu. Setelah teliti membaca semua dokumen dan menyetujui persyaratan, masukkan tanda tangan digitalmu. Dan setelah terverifikasi, dana pun cair untuk segala kebutuhan kamu. Briguna Digital, wujudkan segala impian dalam genggamanmu. Ini baru apa udah dari dulu? Kita 2022. Baru dong. Ya udah, ini seenggaknya kalau masyarakat tahu gini kan ada yang resmi nih. Cuman ini tadi syaratnya mungkin karena harus payroll BRI, ya, harus punya rekening. Ini dua-duanya apa salah satu nih? Dua-duanya. Soalnya ini kita semua pada mau daftar nih abis ini nih. Karena kita di awal sudah melakukan filter di situ, yang istilahnya ada track record baik lah di situ. Oke. Jadi nanti di BRI doang, apa nggak dicek ke bank-bank lain juga gitu? Bank lain juga semuanya, karena kan kita ada yang namanya slik dari OJK ya. Slik OJK. Nah itu kan kita cek dari situ dulu, terus kemudian nanti ketika sudah lolos, udah nanti tinggal scoring, tinggal selfie, cair deh. Soalnya ada teman saya namanya Reza nih, kebetulan ada di studio ini. Dia tuh track record di bank lain agak kurang bagus, cuman di bank satu bagus banget, di bank sampah. Itu nggak bisa ya Mas? Itu bank sampah nggak masuk ini kayaknya, nggak masuk OJK deh. Oke, Bang Edmur, sebelum kita tutup obrolan kita, please kasih statement-statement yang membuat masyarakat nih lebih waspada lagi untuk berurusan dengan pinjol. Oke. Pesan saya nih, pesan untuk warga masyarakat, calon-calon peminjam nih lewat online, supaya waspada. Satu, waspada. Tapi yang kedua harus bijak. Pinjam ini buat apa gitu ya? Buat apa? Ya, jangan yang konsumtif tadi. Pinjam ini juga harus yang untuk produktif lah, jangan yang konsumtif. Ketika konsumtif sudah jatuh tempo harus bayar, kan dia pusing nih nyari apa mau pinjol lagi, buka pinjol lagi. Kalau nggak ada jalan yang baik, pikirannya buntu, jalan yang tidak baik yang dipilih pasti. Itu supaya kita jauh dari situ. Kemudian yang ketiga, kalau memang mau menetapkan hati tadi, luruskan niat, menetapkan hati, cari operator pinjol yang benar-benar terdaftar, yang legal, yang di bawah pengawasan OJK, sehingga dua-duanya terlindungi, yang pinjam juga terlindungi, yang meminjamkan juga terlindungi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kewajibannya, kalau sudah jatuh tempo, ya segera dilunasi, kan gitu. Itu aja yang akan menyelamatkan kita semua. Supaya kita nggak dikejar-kejar balik ke nomor satu tadi, luruskan niat tadi itu, sehingga kita akan aman, yang minjam juga aman, supaya kita nggak masuk jeratnya pinjol-pinjol yang ilegal. Tanda yang paling
spesifik atau signifikan untuk pinjol-pinjol yang danger itu apa? Yang kemudian yang nggak masuk akal ya? Tadi. Cairkan dalam waktu 2 detik sekedipan mata. Itu udah pasti kita harus curiga ya. Barrier-barriernya tadi yang terlalu longgar itu pasti itu jebakan kan. Seperti itu ya, Bang Mirza ya. Makin mudah, makin gampang, itu makin harus dicurigai. Makin dicurigai. Biasanya kalau makin gampang itu nanti suku bunganya makin tinggi. Nah. Itu garis bawahnya ya. Iya, suku bunga tinggi kita nggak bisa bayar, terus kita diteror terus dong jadinya. Semakin mudah, jangan terperdaya. Cek bunganya. Cek bunganya transparansi atau enggak, terus kemudian nanti track recordnya baik atau enggak, dari sisi itu aja. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Mirza dari BRI. Kemudian terima kasih juga untuk Bang Edmur, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, yang sudah mengingatkan banyak hal untuk kita semua yang ada di dalam studio ini dan juga yang sedang menyaksikan, ya, bahwasanya please lebih bijak lagi. Kemudian benahi hati dan pikiran kita untuk memutuskan menggunakan ini untuk apa, ya. Jangan hanya karena pengen beli kolak ntar sore terus pinjol, ini nggak bijak sama sekali ya. Coba cek di kantong-kantong masih ada duit receh, nggak usah pinjol ya. Dan buat pinjol-pinjol yang ilegal, hati-hati loh ya. Polri sedang menyusun strategi dan sudah menyusun strategi yang luar biasa untuk menghilangkan itu semua. So please gak usah banyak ngatur planning, insaplah dari sekarang juga ya. Kasihan banyak korban soalnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya di Listen to the Bee. Sekali lagi selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Saya Rinanda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.